Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mursal Official. Kali ini kita akan membahas tentang tips agar jurnal pembelajaran PPG tahun 2025 lolos validasi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu untuk subscribe, like, share, dan komen supaya tidak ketinggalan informasi-informasi tentang PPG Bapak Ibu. Nah, di sini video kali ini kita akan membahas tentang agar jurnal pembelajaran PPG tahun 2025 yang sudah diupload supaya lolos validasi. Nah, sekarang adalah waktunya Bapak Ibu sedang mengerjakan pembelajaran PPG tahun 2005. Ada juga mungkin yang sudah upload jurnal dan tinggal menunggu validasi. Nah, untuk validasinya biasanya sekitar 2-3 hari. Jadi mohon bersabar dalam menunggu validasi jurnal Bapak Ibu. Untuk jurnal yang sudah dibuat, kemudian akan diunggah ke modul, baik itu modul 1 atau 2 atau 3. Namun, banyak guru yang ternyata gagal dalam validasi jurnal pembelajaran karena belum memahami caranya. Hal ini pun membuat Bapak Ibu khawatir jika jurnal yang telah dibuat dan sudah diupload akan gagal di validasi. Jika jurnal pembelajaran gagal validasi, maka Bapak Ibu harus memperbaikinya sesuai letak kesalahannya di mana. Setelah Bapak Ibu harus mengunggahnya lagi hingga berhasil divalidasi. Nah, bagaimana jika jurnal tersebut kembali gagal validasi? Jadi pertama upload sudah gagal validasi, lalu perbaiki upload lagi, lalu tetap juga gagal validasi. Nah, apakah ada yang harus dilakukan supaya jurnal pembelajaran Bapak Ibu bisa langsung divalidasi? Nah, berikut kita bahas adalah mengenai beberapa tips agar dapat dicoba agar jurnal pembelajaran Bapak Ibu bisa divalidasi dengan cepat. Nah, poin yang pertama adalah ikuti syarat dan kriteria yang ditentukan dalam membuat jurnal. Yang pertama adalah kita memenuhi minimal 300 kata. Jangan di bawah 300 kata. Berarti minimalnya adalah 300 kata. Perlu diingat. Yang kedua, tidak mengandung unsur plagiasi. Nah, di sini adalah sangat penting. Karena yang gagal validasi biasanya itu kebanyakan adalah unsur plagiat. Jadi, Bapak Ibu, kalau membuat sebuah jurnal itu harus punya sendiri ataupun ide sendiri ataupun karya dari Bapak Ibu. Jangan mencontek ataupun mengcopy paste punya orang lain sehingga mempunyai kesamaan dan pada saat kita upload jurnal maka akan ditolak oleh sistem karena plagiat. Jadi buatlah Bapak Ibu karya punya Bapak Ibu sendiri. Di sini dalam membuat jurnal tidak ada unsur kata salah ataupun benar. Yang penting itu adalah jurnal dari karya Bapak Ibu sendiri atau versi dari Bapak Ibu sendiri. Bukan mencontoh punya orang lain ataupun mengcopy paste punya orang lain. Itu sangat tidak disarankan. Nah, untuk selanjutnya itu disarankan menggunakan aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word, Google Docs, dan tidak terlalu banyak unsur visual agar dapat dibaca oleh sistem. Arti unsur visual sini adalah seperti kita menggunakan aplikasi Canva ataupun aplikasi lainnya. Nah, di sini sarankan adalah membuat jurnal di Microsoft Word. Nah, diunggah jurnal pembelajaran dalam bentuk PDF. Setelah kita membuat jurnal di Microsoft Word, barulah nanti di-convert. Setelah semuanya dibuat di Microsoft Word, selesai, maka di-convert menjadi PDF. Jangan langsung di-upload menjadi Microsoft Word. Nanti tidak bisa divalidasi oleh sistem. Karena yang bisa dibaca oleh sistem adalah format PDF. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai dibuat Microsoft Word, jangan lupa di-convert dulu ke PDF. Poin yang kedua adalah hindari plagiasi atau kemiripan dengan jurnal orang lain. Pastikan jurnal yang dibuat adalah bersifat original dan memiliki keunikan tersendiri. Hindari kesamaan atau kemiripan antara jurnal Anda dengan orang lain. Nah, disinilah yang kebanyakan orang yang gagal dalam validasi. Kenapa? Karena terlalu mirip dengan jurnal orang lain.
apalagi ada copy paste punya orang lain hanya diubah nama ataupun dokumen. Ada. Makanya gagal dalam validasi. Nah, di sini sebelumnya ada video saya menjelaskan tentang cara mengecek plagiat supaya cepat tervalidasi. Sebelum Bapak Ibu upload di jurnal pembelajaran, baik itu modul 1 atau 2, nah Bapak Ibu silahkan cek plagiat pada ada penjelasan di video-video sebelumnya, yaitu video saya sebelumnya. Nah, di sana bila ada plagiat sekitar 14%, jadi itu terlalu banyak plagiat, maka harus diperbaiki. Nah, di sini yang paling penting adalah tidak kemiripan dengan jurnal orang lain. Jadi jurnal pembelajaran ini tidak ada kata salah dan benar. Saya tegaskan lagi, tidak ada kata salah dan benar. Tetapi jurnal pembelajaran ini adalah hasil karya kita, yaitu jurnal yang bersifat original dan memiliki keunikan tersendiri, bukan hasil tiruan punya orang lain. Nah, mungkin di sini adalah banyak yang gagal dalam validasi karena terlalu mirip dengan orang lain dan juga copy paste punya orang. Nah, yang poin yang ketiga adalah tambahkan umpan balik di dalam jurnal. Nah, cantumkan beberapa umpan balik yang diberikan oleh peserta didik ataupun rekan sejawat Anda di sekolah. Pastikan juga ada nama orang yang memberi umpan balik tersebut di dalam jurnal. Nah, berikut adalah saya contohkan umpan balik rekan sejawat yang sudah validasi. Nah, di sini sudah jelas bahwa eh, diberikan oleh peserta didik atau rekan sejawat. Pada saat kita memulai pembelajaran yaitu membuat jurnal, di sini adalah harus mencantumkan pembalik rekan sejawat dan peserta didik. Nah, juga ada nama orang yang memberi pembalik. Jadi, disinilah nanti Bapak Ibu membuat namanya siapa. Nama ini dan nama Ibu ini siapa. Nah, disinilah umpan baliknya. Jadi untuk umpan balik itu terserah Bapak Ibu. Boleh di print yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, di print lalu dijawab oleh rekan sejawat. Nah, ditandatangan ataupun tidak juga boleh. Yang penting itu adalah cantumkan beberapa umpan balik yang diberikan kepada rekan sejawat atau peserta didik dan ada nama orang yang memberikan umpan balik. Nah, untuk desain ataupun tampilan tidak harus seperti yang saya contohkan ini. Cuman yang paling penting adalah ada umpan balik dari rekan sejawat ataupun peserta didik dan juga ada nama orangnya. Jangan tidak ada nama. Nah, nanti Bapak Ibu di print misal ada 3 pertanyaan ataupun 2 pertanyaan. Setelah di print dibagikan kepada rekan sejawat. Nah, rekan sejawat akan menjawab hasil pembelajaran yaitu baik itu berdiferensiasi ataupun yang lainnya. Nah, disinilah nanti rekan sejawat akan menjawab hasil jurnal pembelajaran kita. Nah, setelah itu kalau kita membuat tulis tangan berarti harus difoto dan dimasukkan ke Microsoft Word. Nah, jangan lupa untuk menambahkan nama rekan sejawat tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah umpan balik peserta didik. Inilah desain yang sudah saya buat. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh sesuaikan, yang penting ada umpan baliknya dan ada namanya. Nah, yang keempat adalah tambahkan foto dokumentasi yang menggambarkan isi jurnal. Ketika Bapak Ibu mencantumkan foto untuk mendukung isi jurnal pelajaran, maka pastikan jika foto yang dicantumkan relevan dengan pembahasan agar mudah dipahami. Nah, inilah dokumentasi kegiatan pembelajaran. Ini contoh pada saat guru sedang menjelaskan pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik dan guru. Nah, ini juga di bawah guru sedang membagi kelompok dan menjelaskan tugas-tugas yang sedang dipelajari dan akan dijawab ataupun akan dibahas nantinya. Nah, inilah dokumentasi kegiatan pembelajaran. Di sini sebelum membentuk kelompok, nah di bawah sudah membentuk kelompok. Ini sesuaikan dengan rancangan pembelajaran Bapak Ibu. Bila di dalam rancangan pembelajaran ada membuat kelompok, maka foto dokumentasinya ada membuat kelompok.
Jikalau di rancangan pembelajaran jurnal Bapak Ibu tidak membuat kelompok, maka di sini dokumentasinya jangan ditambah foto membuat kelompok. Jadi Bapak Ibu sesuaikan. Nah, yang kelima adalah teliti saat mengunggah file jurnal. Ketika jurnal sudah selesai dibuat, maka pastikan jika file jurnal yang diunggah sudah benar dan bukan berisi file lainnya. Nah, di sini kebanyakan juga ada yang gagal validasi karena salah upload jurnal. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah penamaan dokumen supaya pada saat kita upload jurnal tidak salah dalam mengupload. Nah, di sini yang pertama untuk penamaan dokumennya yaitu jurnal kita nama mahasiswa. Misal di sini namanya Siti. Langsung buat NIM dan judul jurnal kita atau senjata kita baru diupload. Nah, mungkin inilah penjelasan tips agar cepat validasi jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin semoga ini adalah bermanfaat. Bila belum jelas ataupun kurang jelas, mohon di komen dan mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.